Selamat datang. Kita sering banget kan dengar soal anggaran pendidikan Indonesia yang jumlahnya triliunan rupiah setiap tahun. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana sebenarnya kondisi pendidikan kita saat ini? Nah, kali ini kita akan bongkar ceritanya secara mendalam, mulai dari investasi raksasa pemerintah, hasil yang ternyata cukup mengejutkan, sampai ke tantangan-tantangan besar yang masih ada di depan mata. Oke, jadi perjalanan kita kali ini bakal kita bagi jadi 5 bagian utama. Pertama, kita lihat dulu seberapa besar sih taruhan finansial yang diletakkan pemerintah untuk pendidikan. Lalu kita telusuri uang sebanyak itu dipakai buat apa aja. Setelah itu kita intip rapor Indonesia di panggung dunia yang ternyata penuh kejutan. Tentu kita juga akan jujur melihat apa aja PR yang belum selesai. Dan yang terakhir, kita bedah bareng-bareng cetak biru untuk masa depan pendidikan kita. Oke, mari kita mulai dari fondasinya ya. Bagian pertama ini adalah soal komitmen finansial yang luar biasa besar. Ini adalah sebuah pertaruhan monumental dari bangsa Indonesia untuk masa depannya yang diinvestasikan lewat pendidikan. 20%. Angka ini bukan sekedar angka biasa loh. Sejak tahun 2009, konstitusi kita sudah mengamanatkan kalau 1/5 dari seluruh anggaran negara itu wajib dialokasikan untuk pendidikan. Ini adalah sebuah komitmen yang super tegas yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, bahkan di atas banyak sektor lainnya. Dan 20% itu kalau dirupiahkan, angkanya bikin pusing. Coba lihat deh grafiknya. Dari 550 triliun rupiah di tahun 2021, terus menanjak dan diproyeksikan bisa tembus lebih dari 724 triliun pada 2025. Angka ini menunjukkan kalau secara finansial negara kita memang benar-benar serius. Sekarang pertanyaannya kan gimana caranya uang triliunan ini diubah jadi aksi nyata di lapangan? Mari kita lihat bagaimana dana raksasa ini dipakai untuk membawa lebih banyak lagi anak-anak Indonesia ke bangku sekolah. Pemerintah punya beberapa jurus andalan nih. Ada program wajib belajar 12 tahun yang tujuannya memastikan setiap anak setidaknya lulus SMA. Lalu ada dana BOS untuk bantu operasional sekolah biar tetap berjalan, dan tentunya Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang ngasih bantuan langsung ke siswa dari keluarga yang membutuhkan. Intinya sih satu, meruntuhkan semua penghalang yang bikin anak nggak bisa sekolah. Dan hasilnya mulai kelihatan loh, setidaknya di tingkat nasional. Data dari asesmen nasional nunjukin ada tren positif yang stabil, kemampuan literasi dan numerasi siswa kita terus membaik dari tahun ke tahun. Ini adalah kabar gembira yang datang langsung dari ruang-ruang kelas di seluruh penjuru negeri. Setelah melihat rapor yang cukup membanggakan di dalam negeri, sekarang waktunya kita lihat gimana posisi kita di panggung global. Kita akan fokus ke skor PISA yang terkenal itu, dan disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Pertanyaannya sekarang, apakah kabar baik dari dalam negeri ini udah menceritakan keseluruhan kisah? Coba deh kita geser sedikit lensa kita. Dari data domestik ke potret internasional yang memberikan perspektif yang berbeda. Nah, ini dia yang menarik. Hasil PISA 2022 menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Indonesia mencatatkan lompatan peringkat tertinggi dalam sejarah keikutsertaan kita. Kita naik 5 posisi untuk literasi membaca dan matematika, dan bahkan 6 posisi untuk literasi sains. Ini bukan sekedar kenaikan biasa, ini adalah sebuah lompatan. Biar kebayang ya, di laporan PISA sebelumnya, kita itu ada di peringkat 72 dari 77 negara. Dekat banget sama posisi paling bawah. Jadi bisa melompat 5-6 posisi di tahun 2022, apalagi setelah dunia dihantam pandemi, itu adalah sebuah pencapaian yang sangat signifikan dan patut kita apresiasi. Dan pengakuan ini bukan datang dari kita sendiri loh. Direktur Pendidikan dari OECD, Andreas Schleicher, secara khusus memuji ketangguhan sistem pendidikan Indonesia. Beliau menyoroti gimana kita berhasil mempertahankan kualitas pembelajaran bahkan di tengah tantangan global yang luar biasa. Eits, tapi tunggu dulu. Di balik semua kabar baik dan pujian internasional itu, ada realitas lain yang nggak boleh kita abaikan. Masih ada pekerjaan rumah yang serius dan menumpuk. Mari kita buka lembaran berikutnya dan melihat tantangan-tantangan struktural yang masih mengakar. Jadi, ini dia pertanyaan intinya. Apakah kemajuan yang kita lihat di angka rata-rata nasional tadi benar-benar dirasakan oleh semua siswa, termasuk mereka yang berada di pelosok negeri? Mari kita beralih dari angka-angka besar ke kenyataan di lapangan. Slide ini menunjukkan adanya jurang digital yang dalam. Meskipun 87% sekolah sudah terkoneksi, coba lihat, masih ada 12% yang punya listrik tapi tanpa internet. Dan yang lebih mengkhawatirkan, 1%. Kedengarannya kecil, tapi itu artinya ribuan sekolah yang gelap gulita tanpa keduanya.
Ini bukan lagi sekadar masalah teknis, ini adalah masalah keadilan, terutama bagi siswa di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan kesenjangan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan kritis, yang bahkan diakui dalam dokumen pemerintah sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah anggaran 20% yang fantastis itu sudah benar-benar digunakan seefektif mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara langsung di kelas? Atau jangan-jangan lebih banyak habis untuk hal-hal administratif? Nah, setelah kita mengidentifikasi masalahnya, sekarang kita masuk ke babak akhir. Apa rencana Indonesia untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah ini? Mari kita lihat peta jalan resminya. Pemerintah telah menyusun strategi dengan 5 pilar utama, mulai dari mempercepat wajib belajar 13 tahun. Menariknya, ini termasuk pendidikan prasekolah, lalu fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, manajemen guru yang lebih profesional, perbaikan tata kelola, hingga mendorong pendidikan vokasi agar lulusannya siap kerja. Ini adalah sebuah cetak biru yang komprehensif. Dan yang menarik, strategi nasional ini nggak berdiri sendiri di ruang hampa. Rencana ini dirancang selaras dengan kerangka kerja global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan nomor 4, pendidikan berkualitas. Ini menunjukkan bahwa ambisi kita sudah sejalan dengan standar internasional. Jadi, kita sampai di ujung perjalanan kita. Indonesia punya komitmen anggaran yang luar biasa dan peta jalan yang jelas. Tapi pertanyaan besarnya tetap menggantung. Akankah semua ini cukup untuk menjembatani kesenjangan yang dalam dan benar-benar membangun masa depan yang kita impikan? Jawabannya tidak ada di slide ini, tetapi akan kita saksikan bersama di tahun-tahun mendatang.